koridor rumah sakit saat siang hari. Vina berjalan di koridor rumah sakit membawa buah untuk menjenguk ibunya. Namun, langkahnya terhenti di depan sebuah pintu kamar. Kamar 302. Halo, kamu di mana? Udah pulang belum? Halo, ini aku bentar lagi pulang ya. Yes, please, gue pulang dulu ya. Gue jadi pulang sebelum pulang. Ya, hati-hati ya, Pin. Nanti, Pin, gue mau ketemu. Ketemu siapa? Semuanya, Pin. Di buku, gue mau ketemu sama semuanya. Lengkap. Ya, please, gue bakal cari waktu lagi. Rumah Vina saat malam hari. Vina pulang larut malam setelah dari rumah sakit. Ia menemukan Abi sedang tunggu di ruang tamu dengan wajah yang sangat gelap. Dari mana saja kamu? Yang belum makan malam, dan kamu nggak jawab telepon dari ibu. Aku ada kemudian kenal sama aku, Mas. Please, dia sakit sekarang. Chris, teman SMA kamu yang berandal itu. Gina, itu masa lalu. Kamu itu udah jadi seorang ibu dan istri. Gak usah buang-buang waktu kamu main sama orang-orang yang gak jelas. Aku maunya kamu fokus sama keluarga kita. Kamu tuh kan pernah hargain aku ya. Bagi kamu, mereka kan orang-orang yang jelas. Tapi bagi aku, mereka itu satu-satunya alasan. Aku ingat kalau aku tuh punya kehidupan sendiri dari sisa kamu di rumah ini. Ruang kelas saat siang hari. SD tahun 1992. Vina berdiri di depan kelas dengan gelisah yang sangat luar biasa, dan ia pun gemetar ketakutan. Jauh banget. Yang dari setan ya. Apaan sih lo? Siapa nih? Anak baru. Namanya? Vina Padwina. Vina Padwina. Itu pasti sakit. Nama gue Krisdayanti. Kamu kenal? Kenal juga. Ngapain lo belajar? Tapi udah ya, udah sakit. Kami sekolah saat siang hari. Vina duduk di antara Chris, Jessica, Ina, dan Jojo. Chris, ini Jessica sama Jojo. Mereka berdua tuh kayaknya sama aja dengan aku. Ini jauh-jauh yang kelas tadi. Aku cici sama Jessica juga. Kalau dia, Vina, yang paling normal. Dia terjatuh aja dalam kelasnya untuk kok. Sini lo. Mulai dulu belajar make up. Buka polos dan bicara itu. Mulai pulang.
Sepulang sekolah, sepulang sekolah di atas atap gedung, Ina dan teman baru datang. Ini gitu. Woi, baby girls. Baby girls. Nama geng lo udah kepet dan baik. Najis. Lu ngapain maksa apa di tempat tongkrongan buat tapi pas tongkrongan lu kocok betul pada di Kutub Selatan. Lu sama Bro Kutub. Nggak ada Bro Kutub di Kutub Selatan, ya Bro Kutub di Kutub Utara. Siapa tuh? Ngapain tuh anak jurusan di sini? Tampangnya tau gitu, kayak orang penting celana tau. Kali ini anggota geng bebas yang baru dan main-main sama dia. Lu tau nggak? Di daerah pedalamannya, Jawa Barat, dia dipanggil setan kaki pelacak. Tuh lihat, ini aja udah beneran. Katanya bukan udah berantem. Heh, berisik loh. Oh tuh, tahu nggak sih posisi lo tuh di sini? Lo tuh cuma anak baru, jadi kok sosok berani. Tahu kok, posisi saya di depan kalian kan? Sombong banget lo. Lo sini tuh cuma bermanfaatin sama mereka. Ya nggak apa-apa, makanya saya lagi ini kan hiburan. Woi, kita di sini lagi serius. Ya saya juga serius, tapi mungkin serius kita nanti kayak lo tuh kan takutnya ya sama kita. Takut sih kalau saya coba di sini sama kalian. Udah lah, nggak usah diladenin, dasar bocah kampung. Awas ya lu lihat aja. SMA Ina dan teman-temannya saat siang hari. Ina memutuskan datang ke sekolahnya terlebih dahulu. Ia duduk di depan seorang guru senior yang sudah tampak sangat sepuh. Itu sebelumnya ia memakai kacamata tua dan sedang mengaduk teh hangat. tidak membelakangkan Kantor asuransi Jessica dan bos Jessica saat siang hari. Aduh, Pak, polisinya dicarikan sekarang dong. Nanti Bapak rugi, saya juga rugi. Saya halo? Halo? Jessica membagi teleponnya. Ia tampak sangat stres. Jessica sedang mencoba meyakinkan klien di telepon, tapi bosnya datang dan membanting berkas di ujungnya. Mana teman-teman ini? Kamu mau nanti finalis? Maaf Pak, ini juga saya sedang usahakan. Kamu jangan finalis terus dong. Sebentar ya Pak, ini pasti yang mau daftar di asuransi. Halo, dengan Jessica dari asuransi hebat, ada yang bisa dibantu? Halo Jess, ini gua Vina. Vina Sumedang, asli ini
Siang harinya, Jessica dan Ina pun bertemu di tempat kafe. Jadi ada apa nih semua mau gue? Ngerapin gue ya? Enggak lah, gue pengen kasih lo kemarin sakit gue mau siapa sih? Chris, yes, dia sakit kanker, udah sering akhir. Terus serius, Chris yang paling kuat di antara kita. Kenapa bisa dia sekarang sakit? Iya Jess, dan sekarang dia mau tadi bebas itu lagi. Gue gak nyangka, gue gak siap kehilangan Chris. Makanya dia harus bergerak cepat, Jess. Dia mau ketemu gue, tapi gue gak tahu harus mulai dari mana cari mereka. Gue tahu ada yang bisa kita. Halo Jess, ini gue Jessica. Gue mau lo cari temen-temen gue di yang bebas dulu. Lo inget kan, Jojo, Dina, dan Suci. Gue mau lo cari lepaskan mereka bertiga. Cepatnya ya. Keesokannya, itu terjadi saat siang hari. Kantornya memang kecil, penuh dengan asap rokok dan tumpukan beras. Akhirnya, ia memakai kacamata hitam dan duduk di balik meja kayu yang besar. Ini target kalian. Itu sekarang udah jadi direktur utama di Perhimpunan. Oke, wangi banget. Dan ini enak, kasihan. Dia tinggal di daerah Pantaran, kayunya itu pada tipe orang dan suaminya tinggal dia. Dapat perbuatan yang bijak. Kalau ini gampang banget ya, kau kan bisa nanti sekarang dia. Udah nggak apa-apa dia. Tapi ya, betul banget. Lo jadi nomor ini gue aja ya. Ya. Jadi kita duluan ya. Keesokannya di kantor Jojo saat siang hari, Vina dan Jessica berdiri di depan pintu kaca besar yang bertuliskan Managing Director. Begitu masuk, mereka melihat Jojo sudah berdiri di belakang pintu, menatap jendela besar sambil bicara di telepon dengan nada yang sangat serius. Saya tidak mau tahu. Proyek di depan harus sudah kelar. Kalau vendor belum salah, ganti. Permisi, Jojo. Vina, Jessica, ya ampun, kalian kok makin gugup banget sih? Gila, Jo. Jadi bos beneran sekarang. Kece juga. Dan sore tuh. Ya lumayan lah buat gaya. Kalian kok tumben banget sih nih? Pasti mimpi buat arisan ya? Ya kali, Jo. Nah, Jo, kita kesini mau ngasih tahu kabar tentang Chris. Hah? Kenapa? Chris sakit kanker, Jo. Dia udah sering sakit. Iya, dan sekarang dia mau kita dia udah sakit lagi. Langsung kanker. Terus gue harus gimana? Kalian tak undang ke Mas Vina? Iya, Jo. Kita udah dapat tempat tinggal Dina. Tapi kayaknya kehidupan Dina sudah berubah deh. Yaudah, kita tempat Vina sekarang. Ya. Sore harinya di rumah Tina, mereka berhenti di depan sebuah pintu rumahnya. Tina pun mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan Tina yang tampak lelah dan mendalam. Permisi. Iya, dan siapa ya? Dina, Jessica, atau Jojo? Kalian belum gue di sini. Masuk, masuk.
kita. Oke, maksudnya gue bisa nanti aja. Aku sih gue, kalau Chris, gue gak bakal diam-diam dulu. Ayo kita ke tempat Chris sekarang. Jadi, begitu saya sampai suci, kita tuh udah tahu sih di mana baru itu. Kantin sekolah siang hari, flashback tahun 1995. Tiba-tiba, suasana hati yang mendadak mencekam, Bebas berhadapan dengan si berandalan sekolah, yaitu Anda. Bebas sedang berhadapan dengan Anda. Namun, suasana yang tadinya hanya adem berubah menjadi horor dalam hitungan detik. Krisdayanti, mulai hari ini mau gabung sama kita kalian. Apa perlu buat kita yang jodoh? Maju sini, maju. Kenapa ini? Kenapa? Kenapa lu bilang? Suci, asal sini. Oh, iya, Suara campur. Setelah kejadian itu, orang tua Bebas dipanggil oleh pihak sekolah, memberitahu bahwa Suci mencoba untuk bunuh diri. Robekan yang dialami Suci pun cukup dalam karena kejadian itu. Pihak sekolah memutuskan untuk mengeluarkan semua murid anggota Bebas dari sekolah situ dan mereka semua harus dipisahkan. Dan setelah itu pun mereka semua berpisah. Kamar lawan Chris saat malam hari. Vina, Jessica, Gina, dan Jojo datang membawa martabak kesukaan Chris. Chris terlihat lebih pucat, tapi semangatnya luar biasa saat melihat keempat teman. Keesokannya, Diut Asuci saat siang hari. Berbekal dari sebuah alamat yang diberikan Dewa, sampai di sebuah rumah yang tidak manusia. Seorang wanita keluar, itu Ibu Suci. Suci pun menghampiri panggilan ibu. Ibu Suci pergi dari ruang tamu dan memberikan privasi untuk mereka berdua.
saat malam hari. Vina, Jessica, Gina dan Jojo menjenguk karena kondisi semakin memburuk. Mereka terbangunlah setelah berlari ke kamar. Dokter keluar dari ruangan dengan wajah yang tertunduk. Semakin saat malam hari. Suasana rumah duka paling aneh yang pernah dilihat orang. Jessica, Gina dan Jojo berkumpul mengenakan baju dan mengenakan bang. Dan dengan baju neon gaya 90-an mereka. Guys, mungkin kita ya, kita nggak bisa dapetin dari dulu. Kita nggak bisa mungkin jadi bekas yang lengkap. Kita bisa komunikasi. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal masuk rumah Chris. Namun, ia memperkenalkan dirinya sebagai notaris Chris. Notaris tersebut langsung duduk di kursi yang ada. Dan notaris itu memiliki bebas untuk duduk di mana. Halo semuanya, perkenalkan, saya adalah notaris dari Israel. Saya hari ini akan membacakan beberapa wasiat dari kalian yang ingin kita suka. Baik, saya bacakan ya. Oh, ini monyet-monyet. Oh, maaf. Saya hanya membacakan apa yang ada sesuai pada wasiat ini. Jadi perintah ditulis dari ini. Beliau meminta saya untuk tidak berangkat dan berangkat. Saya selanjutnya bunyinya begini. Woi monyet-monyet, gue minta maaf. Mas Begir bilang, Gina, terima kasih karena sudah mengumpulkan game bebas. Walaupun gue gak panjang, setidaknya gue tahu gue menjadi tokoh utama dalam kisah hidup gue. Gue menjadi dari sisi kepemimpinan game bebas gue selain itu. Jadi kalian sering-sering ketemuan dan jangan sia-siakan kehidupan. Oh my god, Gina bener Nata. Jadi pemimpin kita yang baru. Jessica, Anda jadi usaha asuransi. Semua yang ada di sini akan memiliki asuransi Anda yang dijual. Maksudnya, kok bisa? Jadi beliau menyiapkan uang cukup untuk itu. Dan beliau menambahkan kalau kata asuransinya. Jojo, ya. Anda diangkat menjadi wakil ketua B. Anda bernomor itu berat. Oh, kecewa. Kecewa, tapi enggak. Beliau kalau Anda kecewa, dia menurut saya untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kecewa bagaimana? Saya nggak perlu kasih apa-apa lagi. Kalau udah kaya ya. Tapi beliau menambahkan, saudarain, supaya lu gak rasa berkewajiban. Gina, beliau mewariskan 1 unit apartemen untuk Anda dan anak-anak Anda. Biaya sekolah semuanya akan ditanggung hingga lulus. Dan beliau juga memesan 1 tempat masak untuk rehabilitasi tubuh Anda. Tapi ada satu permintaan lagi dari Ibu Israel. Kalian ingat dan sekalian itu? Beliau meminta untuk kalian jadi tiga.
itu aja yang saya sampaikan sebagai narator dan kami